Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad nabil qasimin amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ulama anal ajilla ahbabana fillah, duyufana al-kiram. Dalam kehidupan kita sehari-hari ada dua hal yang kita perlukan. Yang pertama, terelak kita daripada masalah hidup, musibah dan juga dengan hal-hal seumpamanya. Yang kedua, tahsil mahsul, memperoleh segala hasrat keinginan yang kita inginkan. Jadi kalau kita melihat kehidupan umat di Indonesia atau di Nusantara katakanlah secara umum, ini ikut pengamatan pandangan pribadi saya lihat di Malaysia, di Indonesia dan juga di Thailand, ternyata dengan pendekatan kita kepada Allah Jalla wa'ala, kita dengan zikir, kita dengan doa, kita dengan amalan sehari-hari, ini kemampuannya hanya mampu untuk sedikit mengurangkan masaib, amrad, cobaan, ujian, tantangan hidup. Tapi untuk tahsilul mahsul, tahsilul matlub, untuk kita mencapai hasrat dan keinginan yang kita inginkan, ternyata dengan kita jauh daripada harapan yang kita harapkan. Sehingga sebagaimana kita ketahui di Indonesia ada berapa para habaib, ada berapa para ulama, ada berapa para kiai, tidak terhitung banyaknya. Tapi ternyata dari sejumlah bilangan yang tidak terhitung ramainya tadi, dengan jumlah pondok pesantren yang tidak terhitung, dengan jumlah kiayat yang tidak terhitung, dengan jumlah ulama yang tidak terhitung, ternyata dengan kita masih belum mampu untuk merubah suasana dan keadaan umat. Bima bainahum wa bainallah. Jadi kalau kita ikuti rangkaian hadis yang berbunyi, Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis qudsi, inni la'ahum li ahli al-ardi azaban falamma ra'aitu ila umari masajidi al-mutahabin wal mustaghfirina bil ashar saratu anhumul azab. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, Allah berfirman, aku dah bercadang untuk menurunkan azab dan bala malapetaka kepada umat, tapi seketika dengan aku melihat kepada mereka yang memakmurkan rumah-rumahku dengan penuh rasa kasih sayang, dan juga yang beristighfar di waktu sahur, wa bil asharihum yastaghfirun, maka aku palingkan azab daripada mereka. Ini hadis. Jadi maknanya terelaknya kita daripada azab Allah Jalla wa'ala, terelaknya kita daripada musibah, daripada musibah tsunami, daripada gempa bumi dan juga dengan hal-hal yang seumpamanya, ini kena dua faktor. Faktor yang pertama, Umar buyutillah, mereka yang mengimarahkan rumah-rumah Allah Jalla wa'ala. Dan faktor yang kedua, mereka yang beristighfar di waktu sahur. Riwayat yang lain, laula syuyuhur ruk'a wa atfalun rudda wa bahaimu rutta la sababtu alaikumul azab sabbah. Kalau bukan karena dengan orang-orang tua yang masih sujud, bayi-bayi yang masih menyusu, dan binatang-binatang yang mencari makanan, niscayalah aku akan menurunkan azab kepada kalian. Sababtu alaikumul azab sabba, seperti turunnya hujan. Jadi kalau kita lihat, alhamdulillah kita tidak menafikan adanya tsunami, gempa bumi pada beberapa waktu yang lalu. Tapi kalau dengan persentasinya bil muqabalah dengan kemaksiatan, kemungkaran yang berlaku di negara kita, ternyata azab yang Allah turunkan kepada warga itu juga kepada kita bil muqabalah, masya Allah tabarakallah, mungkin 1%-nya saja tidak. Ini tentang musibah yang menimpa. Tapi dengan tahsilul matalib, tahsilul al-amani, untuk kita mencapai hasrat dan keinginan yang kita inginkan, ternyata mungkin disebabkan karena kejanggalan daripada kita, kelengahan daripada kita, kesalahan daripada kita. Itu dengan lantunan doa dan munajat kita kepada Allah Jalla wa'ala, terodal dengan kejanggalan-kejanggalan yang berlaku di masyarakat.
Coba kalau kita perhatikan, Masya Allah tabarakallah, 2 minggu yang lalu, saya rasa ini bukan kejadian di Malaysia. Saya daripada airport KLIA menuju Subang, yang pada saat itu jam, betul-betul macet total. Beberapa kilometer kemudian ternyata cuman hanya satu buah sepeda motor dengan penumpang atau juga dengan penunggangnya yang terpampang mati di pinggir jalan. Gara-gara kejanggalan yang satu ini, gara-gara satu eksiden saja sanggup membuat jalanan jadi macet total. Ini gambaran secara sederhana. Satu kejadian, satu kecelakaan membuat kejadian jadi seperti itu. Fama balukum, kalau pada saat seperti di negara kita, berapa dengan pelacurannya, berapa dengan perjudiannya, berapa dengan minumannya, berapa dengan perempuannya, berapa dengan kemaksiatannya. Satu kemaksiatan saja sudah sanggup untuk mengelakkan kita daripada ketenangan hidup. Bagaimana kira-kira kalau terdapat berbagai kemaksiatan yang berlaku di sana sini? Mungkin masih segar dalam ingatan antum dalam pengajian kita masing-masing kejadian di zaman Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesalahan yang mereka lakukan pada saat itu tidak lebih daripada ketidaktaatan 50 orang pendekar ahli pemanah daripada Jabalur Rumad. Jangan sampai dengan kalian beranjak daripada Jabalur Rumad, menang atau kalah tetap saja pada posisinya masing-masing. Coba renung sejenak, yang pada saat itu bukan cuma hanya para habaib yang hadir, kibarus sahabah, khulafaur rasyidun, al-ashar al-mubasysyirina bil jannah, wa min bainihim wa 'adhamuhum wa 'alahum wa asmahum wa ajalluhum sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terelak tak mereka daripada kekalahan? Satu kesalahan saja yang mereka lakukan pada saat itu, ternyata sahabat Nabi bima fihim sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata dengan keadaan mereka jadi kucar kacir, bergelempangan. Kalau tadinya pada peristiwa Badar dengan munajat mereka, dengan doa mereka, dengan ibtihalat daripada mereka, ternyata yang sejumlah tidak lebih daripada 313 orang sahabat mampu untuk mengalahkan jumlah bilangan yang lebih daripada 1000 orang. Senjata serba terbatas, kekuatan serba terbatas, kemampuan serba terbatas, jumlah bilangan pasukan tidak lebih daripada 313 orang saja. Tapi bibarakati doaihim wa ta'atihim liqa'idihim, karena mereka taat, karena mereka setia, dan juga dengan ibtihalat doa munajat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada saat ini atau dewasa ini kita sudah menghilangkan 2 kekuatan yang terpenting dalam hidup, kekuatan doa, silahud doa, dan juga kekuatan munajat dan ibtihal kita kepada Allah Jalla wa'ala. Ibtihal yang terakhir daripada Rasul, Allahumma intahlik hadhil fi'ah falan tu'bada ba'dal yaum. Ya Allah, kalau kau musnahkan yang segelintir manusia ini, maka tidak ada seorang pun yang akan menyembahmu. Itu ibtihal daripada baginda. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, kafa kami munajat ya Rabbik. Dah cukup dah munajat yang seperti itu, Allah akan mengabulkan dan akan menurunkan pertolongan min indi daripada Allah Jalla wa'ala. Buat perbandingan, 313 orang sahabat sanggup untuk mengalahkan 1000 orang pasukan kufur dengan keadaan yang serba kurang, dengan jumlah bilangan yang seimbang. Pada peristiwa Uhud ternyata dengan mereka mengalami suatu kekalahan disebabkan hanya dengan satu kesalahan yang mereka lakukan. Nabi kita bersabda kepada Ar-Rumad, kepada pemanah yang berjumlah tidak kurang daripada 50 orang, jangan sekali-kali dengan kalian beranjak daripada tempat tersebut, baik di waktu menang ataupun juga kalah. Seumpamanya juga kadang-kadang kerisauan dan kekhawatiran kita kalau pada saat ada dengan seseorang yang penyakitan, penyakitnya katanya cukup menular, seumpama dengan SARS atau juga dengan H1N1 yang kita sebut dengan flu babi pada beberapa waktu yang lalu. Masya Allah tabarakallah, saya turun daripada airport Singapura Changi, yang pada saat itu di scan, saya pun juga hati risau sebab badan saya agak panas pada waktu itu. Khawatir, risau kalau kita juga terkena daripada yang dikatakan karena H1N1 atau seperti apa. Cuman hanya dalam beberapa orang saja yang korban, beberapa orang saja terkena penyakit, tapi imbasannya risau dan takut
daripada seluruh dunia, luar biasa. Tapi ada kira-kira kerisauan yang seperti itu saat ketika dengan al-ummah al-Muhammadiyah, sejumlah berapa yang masih belum tahu bagaimana yang namanya satrul aurat, sejumlah berapa yang tidak menutup aurat, sejumlah berapa yang terlibat dengan perjudian, sejumlah berapa yang terlibat dengan zina, sejumlah berapa yang terlibat dengan minuman. Masya Allah, tabarakallah. Kalau di Indonesia hadis wala harat, semuanya dosa. Kata orang Malaysia, dosa campur dosa sama dengan sama plus dosa kali dosa. Kira-kira dengan kemaksiatan dan kemungkaran yang seperti itu, bihayat atau ma'atawajudi ulama di tengah-tengah para alim ulama, para habaib, para doat yang dengan jumlah bilangan yang tidak terhitung. Jadi kira-kira bagaimana kalau dengan leluasa daripada penyakit ternyata seperti itu, bagaimana kira-kira leluasa daripada kemaksiatan dan kemungkaran. Jadi apakah dengan kita masih juga menaruh harapan? Memanglah itu harapan kita, agar dengan kita terelak daripada masaib, dan juga agar dengan kita mendapat mencapai memperoleh segala angan-angan dan permintaan yang kita harapkan kepada Al-Maula Jalla wa Ala. Hadza wa billahi taufik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ajma'in. Amma ba'd. Fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairan ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman akthara fil jihad fi sabilillah min dzikrillah fa inna lahu bi kulli kalimatin sab'ina alf hasanah wa kullu hasanatin asyratu adhaf wa ma 'indallahi minal mazid. Qala an-nafaqatu ya Rasulullah, qala an-nafaqatu ala qadri dzalik, aw kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama, para habaib, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu solusi yang tadi Ustaz Nurdin sampaikan, yang pernah kami dengar daripada alim ulama ketika ada pertemuan alim ulama yang kami hadiri di Pakistan tahun 1993, dan juga 1997 waktu itu juga Al-Habib Umar bin Hafiz hadir dalam pertemuan tersebut, dan kami diguyur oleh air hujan di Raiwin. Maka salah seorang ulama almarhum Maulana Umar Palampuri rahmatullahi alaih menyampaikan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-Islam ya'lu wa la yu'al alaih. Jadi Islam itu tinggi dan tidak ada yang meninggi Islam. Tapi beliau sampaikan ma asbabul ulu li hadzal din. Jadi asbab tingginya Islam itu apa? Maka beliau menyampaikan 3 madrasah. Selama 3 madrasah ini ada di permukaan dunia, Islam pasti ya'lu wa la yu'al alaih, di mana saja. Kalau salah satunya tidak ada, maka tidak ada solusi bagi ini umat. Yang pertama, kita harus wujudkan madrasah tahfidz Quran. Jadi madrasah tahfidz Quran harus diwujudkan di setiap daerah, di setiap kelurahan. Menghafal Al-Quran fardu kifayah. Tapi kalau satu kampung tidak ada hafiz Quran, maka berdosa semua orang kampung tersebut. Dan memang Allah sudah menjamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tetapi bagaimana supaya Al-Quran tadi terpelihara? Maka Allah gunakan sudur rijal, adanya para hufadzul Quran. Allah yang memberikan rezeki kepada kita semua, tapi Allah gunakan para petani yang kerja di sawah, berkeringat, letih,
sehingga tumbuhlah padi atau gandum dan kita makan. Sebenarnya Allah berkuasa untuk menurunkan rezeki dari langit seperti manna wassalwa tanpa gerak daripada tangan manusia. Tapi sebagai asbab daripada sampainya rezeki pada kita itu Allah gunakan tangan-tangannya para petani. Sama bagaimana terpeliharanya Al-Quran, Allah gunakan sudur rijal, jadi hati-hati yang mau menghafal itu Al-Quran. Maka kita berusaha bagaimana di setiap daerah ini, di setiap kelurahan minimal atau desa, kita wujudkan madrasah tahfidz Quran. Untuk apa beliau katakan lihifazati alfazul Quran, untuk memelihara alfazul Quran, sehingga dimanapun imam ketika salah membaca senantiasa ada yang mengingatkan. Ataupun ada cetakan-cetakan Al-Quran yang salah, disengaja ataupun tidak disengaja, maka dengan adanya para hufazul Quran akan mengingatkan akan lafaz tersebut. Dan Allah menurunkan Al-Quran 30 juz, sudah sampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, Al-Ma'ahid Ad-Diniyah, pondok-pondok pesantren Salafiyah, khusus mengkaji kitab kuning tanpa dicampur-campur dengan pengajian ilmu-ilmu keduniaan sekarang. Saya maksudkan, silakan, kita tidak melarang teman-teman kita belajar kedokteran, pertanian, tapi ulumuddiniyah yang betul-betul yang telah dikerjakan oleh ajdad kita ini jangan dirubah atau dikurangi porsi pelajaran santri gara-gara karena ada pelajaran peternakan, pertanian. Tidak, kita harus bertahan dengan kutub as-salafiyah, pondok-pondok pesantren ini, dan kita harus bangga bagi alim ulama sekarang dengan ilmu keagamaan yang kita pelajari. Kita harus merasa bangga daripada teman-teman yang pelajari ilmu kedokteran, pertanian dan sebagainya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kebanggaan seperti ini sudah kurang. Padahal Allah sudah firmankan dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan wahai kekasihku Muhammad SAW kepada umatmu, wahai umatku, bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Dalam tafsir Jalalain dikatakan bil Islam wa bil Qur'an. Dengan nikmat Al-Quran yang kita hafal atau kita pahami, fabidzalika falyafrahu, hendaklah mereka bangga, gembira betul-betul dengan ilmu Al-Quran. Kenapa? Huwa khairum mimma yajma'un. Itu nikmat Al-Quran, ulumul Quran, lebih hebat daripada apa yang mereka kumpulkan. Hadirin, kami baru saja pulang dari India kemarin. Orang tua salah seorang ulama Syekh Sa'ad mengatakan, membanggakan ilmu keduniaan, dan ini sudah terjadi sekarang di pondok-pondok pesantren. Membanggakan ilmu keduniaan atas ilmu agama, ini sifat kekufuran. Membanggakan ilmu dunia nih, bangga anak sebagai seorang doktor, insinyur, profesor, lawyer, itu adalah merupakan sifat kekufuran. Dan nanti azab akan datang kepada intelektual muslim kalau mereka membanggakan ilmu dunia atas ilmu agama. Dan ini sudah jelas Allah firmankan dalam Al-Quran. Ketika Allah sudah menjelaskan akan kehancuran umat-umat yang terdahulu, kemudian Allah perintahkan kepada umat untuk mengembara di permukaan dunia, melihat bagaimana akibatnya Allah hancurkan kepada mereka. Kemudian Allah ingatkan bagaimana, kenapa umat-umat yang dahulu, kaum Ad, kaum Samud, yang penuh dengan kemaksiatan dihancurkan ya Allah. Falamma ja'athum rusuluhum bil bayinat, yaitu ketika para rasul membawa ilmu-ilmu dari langit, ilmu pentingnya sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya, maka para intelektual ini, orang yang punya ahli keduniaan, farihu bima indahum minal ilm, mereka merasa bangga dengan ilmu mereka. Kaum Ad merasa bangga dengan pertaniannya, kaum Samud merasa bangga dengan gunung yang mereka pahat, real estate yang mereka buat. Kaum Ad merasa bangga telah memapas gunung-gunung yang ada di Hadramaut sana, bermain-main di atas gunung, bangga dengan kekuatan badan mereka. Begitu pula kaum Syuaib bangga dengan ekonom mereka yang tersebar, mereka ahli ekonomi. Begitu pula Fir'aun bangga dengan aliran sungai Nil, kerajaan yang mereka miliki, bangga dengan partai-partai yang besar. Kaum umat Nabi Nuh merasa mereka merupakan majority di suatu masyarakat. Maka kebanggaan-kebanggaan palsu itu semua, ini adalah kebanggaan orang kafir. Farihu bima indahum minal ilm. Hari ini juga kebanggaan yang sama ada pada kiai-kiai, bangga kalau pesantrennya ada komputer, ada teknologi dan sebagainya. Maaf, ini kebanggaan orang kafir. Hadirin Allah Subhanahu wa taala.
Falamma ja'at rusuluhum bil bayyinat farihu bima indahum minal ilm. Akibatnya apa? Wa haqa bihim ma kanu biyastahzi'un. Maka azab datang kepada mereka punya ilmu keduniaan karena menghinakan akan ilmu agama ini. Kemarin beberapa tahun yang lalu kami di Mekah, salah seorang ulama namanya Syekh Farouk 6 bulan tinggal di Saudi Arabia, 6 bulan di Pakistan. Waktu musim haji beliau berkeliling semangat berdakwah. Suatu hari beliau bercerita, maaf Syekh, apa kerja kamu? Kerja saya dakwah. Makan kamu bagaimana? Allah ngasih makan. Tapi bagaimana? Kerja apa? Kerja saya dakwah. Man yut'imu, Allah yut'imuni. Putar gitu saja, kerja kamu dakwah. Makan bagaimana? Terakhir beliau katakan, kamu kerja apa? Ana tabib, saya dokter spesialis dalam. Lantas apa yang kamu miliki? Saya punya laboratorium. Apa yang kamu kerjakan? Ya saya biasa periksa kencing, tai, dan darah. Kan di laboratorium kita biasa periksa kencing, tai, dan darah. Beliau katakan, ya miskin, hai orang miskin, kamu yang tiap hari kerjanya cuma ngecek tai, kencing, dan darah, dikasih makan oleh Allah. Bagaimana dengan saya yang ngecek hati manusia, apa enggak dikasih makan oleh Allah? Hari ini kita bangga punya mantu, dokter spesialis dalam. Padahal kalau didalamin lagi apa yang dia periksa, tai, kencing, dan darah, maaf. Sementara kita yang mengecek hati-hati manusia seperti orang tua kita Habib Umar, kita membangkitkan semangat bangga dengan ilmu agama. Seorang ulama sekarang di pondok pesantren bangga anaknya dokter, profesor. Kenapa kita nggak bangga punya anak kita sebagai hafiz Quran, sebagai ulama yang menyebarkan ini agama? Kembalikan kebanggaan ilmu agama kepada kita. Pertahankan pondok pesantren. Yang kedua, untuk mempelajari kitab-kitab. Jangan merasa ketinggalan dengan kita tidak belajar di komputer atau tidak belajar bahasa ataupun ilmu-ilmu keduniaan. Kita tidak menolak kemajuan itu ilmu semua, tapi kebanggaan akan ilmu agama kita perhatikan. Al-Habib SAW telah bersabda, inna likulli ummatin bahaan wa baha'u ummati Al-Quran. Semua umat sekarang punya kebanggaan, tapi kebanggaan umatku adalah Al-Quran. Al-Habib Umar waktu kita di Bogor mengingatkan kepada kita, kebanggaan negara adidaya hari ini seperti itu sudah dibanggakan oleh kaum Ad, tapi kita enggak bangga dengan kaum Ad. Beliau katakan, atabununa bikulli ri'in ayatan ta'basun. Wahai kaum Ad, apa kamu bangga dengan bangunan-bangunan pencakar langit yang kamu bangun? Ayah, simbol di suatu negara, ta'basun, tapi itu semua sia-sia. Wa tattakhiduna masani' ala lakum takhludun. Kalian bangga menciptakan pabrik-pabrik yang mengolah bahan baku menjadi bahan terkenal, made in China, made in Amerika, made in Jepang. Itu yang dibanggakan. Wa idza batashtum jabbarin. Kalian mampu untuk menciptakan senjata mutakhir sehingga mampu untuk mengalahkan musuh. Itu kebanggaan kaum Ad, dan ini kebanggaan Amerika, kebanggaan Rusia. Kita ingin bangga bangunan tinggi dengan Monas, Borobudur. Malaysia juga membanggakan dirinya dengan Menara Kembar, masing-masing Menara Eiffel yang dibanggakan oleh Perancis, WTC yang dibanggakan oleh Amerika. Itu semua ayah ta'basun, sia-sia belaka, nggak bisa dibanggakan. Bangga dengan made in dan sebagainya, bangga dengan kekuatan senjata. Tapi Nabi Hud alaihissalam mengatakan, fattaqullah wa ati'un. Banggakan dengan ketakwaan kamu kepada Allah dan ikut cara kehidupan para anbiya, yaitu Nabi Hud atau khusus untuk kita Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian hadirin subhanahu wa ta'ala, yang ketiga, maka ma'ahid diniyah tolong dipertahankan. Kita harus bangga, wujudkan, jangan robah. Hari ini kita takut kalau saya mempelajari kitab kuning saja nanti pondok pesantren saya nanti akan bubar. Bahkan salah satu teman saya dari Gontor, dia mengajar di Pacitan, dia katakan, kalau saya nggak membuat program sanawiyah aliyah sekarang, saya nggak jadi kiai lagi. Banyak, saya nggak mau jadi kiai lagi kalau nggak membuka program sanawiyah dan aliyah dan sebagainya. Saya baru pulang dari Brunei, di pertengahan jalan kita mampir kepada di Kuala Lumpur, ketemu dengan salah seorang mab'us daripada Az-Zahar. Dia bilang, kamu punya pesantren apa? Saya bilang, pesantren tahfiz Quran dan juga kutub diniyah. Lu mana ilmu-ilmu keduniaan, bagaimana kamu akan maju dunia akhirat? Saya tidak, saya ingin bangga, saya ingin bertahan dengan tahfizul Quran, dengan ma'ahid diniyah. Allah pasti jayakan kami sebagaimana jayakan al-aslaf. Kemudian yang ketiga beliau katakan, hadirin subhanahu wa ta'ala, yang kedua ini madrasah ma'ahid al-ma'ahid adil untuk apa? Li hifazati ma'anil Quran, untuk mempertahankan makna-makna Al-Quran. Kalau madrasah tahfiz untuk menjaga alfaz. Yang kedua ma'anil Quran. Kalau tidak ada lagi pondok-pondok pesantren ini,
Nanti semua orang akan mudah menerjemahkan Al-Quran dengan maunya sendiri, sebagaimana dikatakan Habib bil awham, dengan pemikiran mereka, sebagaimana jil, na'udzubillah, yang lain-lain. Mereka berusaha untuk menafsirkan Al-Quran dengan cara sendiri. Maka dengan adanya para kiai, pondok-pondok pesantren ini akan mempertahankan makna Al-Quran yang sebenarnya. Harus kita pertahankan hati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga beliau katakan, hubungannya dengan gerak ini umat mengembara ke kampung-kampung, sebagaimana Habib tadi malam juga mengatakan, pentingnya kita bergerak. Maaf hadirin, ini bukan gerak jamaah tablik, tidak. Kadang-kadang kalau kita menyampaikan yang ketiga ini langsung saja diponis, wah ini orang tablik. Kita semua orang tablik, kawan-kawan yang melakukan Subhanahu wa taala. Maaf, yang ketiga ini beliau katakan adalah madrasah al-mutanaqqilah, madrasatul khurud fisabilillah, madrasah bergerak dari satu kampung-kampung yang lain, sebagaimana Habib terkatakan. Penting madrasah yang ketiga ini. Untuk apa? Linaqlil Quran minan nuqush ila nufus. Linaqlil Quran minan nuqush ila nufus. Untuk mentransfer Al-Quran dari nuqush, tulisan, kepada nufus. Karena kalau yang madrasah yang ketiga ini tidak ada, wujud apa yang Nabi sabdakan, la yabqal minal Islam illa ismu